Perkenalkan, nama saya Windy Endaninta Barusino Haji dengan NIM 19504030 dari jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membahas tentang persoalan program linier, di mana di sini saya ditugaskan untuk mencari sebuah masalah dengan penyelesaian menggunakan metode simplex ataupun metode Big M ataupun dua fase, dan mencari bentuk dual dari permasalahan tersebut dan analisis sensitivitas. Berikut dari penyelesaian pengerjaan saya. Baiklah, saat ini kita akan masuk kepada pembahasan materi tersebut. Di mana di sini saya akan menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan metode simplex. Yang dimana permasalahannya yaitu di dekat rumah ada suatu tempat tukang jahit. Tukang jahit ini akan membuat sebuah pakaian yang terbuat dari kain sutra dan kain wol, yang terbuat dari benang sutra 3 kg untuk pembuatan pakaian sutra, dan benang sutra 5 kg, dan benang wol 2 kg untuk pembuatan kain wol, dan 3 kg untuk pembuatan kain wol. Benang sutra kurang dari 10 kg dan benang wol kurang dari 5 kg. Berapa pakaian yang harus dibuat oleh tukang jahit untuk mendapat keuntungan maksimal, yang dimana Z sama dengan 5x1 ditambah x2. Dari permasalahan tersebut kita mendapat nilai maksimum Z itu sama dengan 5x1 ditambah x2, yang dimana fungsi kendalanya yaitu 3x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 10, 3x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 5, x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Sehingga kita menentukan variabel non basis dan variabel basisnya, sehingga akan didapat persamaan Z sama dengan Z dikurang 5x1 kurang x2 ditambah 0x1 tambah 0x2 sama dengan 0, dengan fungsi kendala 3x1 ditambah 5x2 ditambah x1 sama dengan 10, 3x1 tambah 2x2 tambah x2 sama dengan 5, di mana x1 x2 s1 s2 lebih besar sama dengan 0. Dari persamaan tersebut kita akan mendapat iterasi yang pertama, yaitu di mana variabel basisnya dalam tabel tersebut, yaitu kita mendapatkan dari persamaan tersebut tabel ini. Sehingga untuk menyelesaikannya kita menentukan rasio terkecil dari S1 dan S2, yaitu setelah kita cari rasio yang terkecil itu terdapat di 5/9. Sehingga kita dapat menyelesaikannya, di mana yang pertama adalah kita akan mengganti S2 pada kolom basis dengan X2, baris baru X2 itu sama dengan baris S2 bagi 3. Yang kedua, baris baru Z sama dengan baris Z dikurang 5 dikali X2 baris baru. Yang ketiga, baris baru S1 sama dengan baris S1 dikurang 3 dikali X2 baris baru. Sehingga kita akan mendapat literasi yang kedua. Nah, dari penyelesaian tersebut tadi kita mendapat tabelnya seperti berikut. Sehingga kita menentukan lagi dari X2 tersebut yang bernilai paling positif, sehingga kita menentukan lagi rasio yang terkecil, yaitu telah kita cari dari tabel tersebut rasio terkecil yaitu 5/3, sehingga yang kita akan selesaikan yaitu S1. Maka dengan penyelesaiannya, yang pertama kita mengganti S1 pada kolom basis dengan X1, baris baru X1 itu sama dengan baris S1 dibagi 3. Yang kedua, baris baru Z sama dengan baris Z dikurang 7/3 dikali baris baru X1. Yang ketiga, baris baru X2 itu sama dengan baris X2 dikurang 2/3 dikali baris baru X1. Sehingga dari penyelesaian tersebut kita mendapat tabel terakhir, yang dimana telah didapat penyelesaiannya Z itu sama dengan 40/9, X1 nya sama dengan 5/3 dan X2 sama dengan 5/9.
Kita akan masuk ke dalam bentuk dualnya, yang dimana tadi nilai maksimum Z itu sama dengan 5x1 tambah x2, sehingga fungsi kendala yaitu 3x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 10. 3x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 5, yang dimana x1 dan x2 lebih besar sama dengan 0, sehingga bentuk baku primal yaitu maksimum Z sama dengan 5x1 ditambah x2 tambah 0x3. Fungsi kendalanya 3x1 ditambah 5x2, 0x3 kurang dari sama dengan 10. 3x1 tambah 2x2 tambah 0x3 kurang dari sama dengan 5, di mana x1, 2, 3 lebih besar sama dengan 0. Sehingga variabel dualnya yang persamaan pertama yaitu Y1, variabel dual dari persamaan kedua yaitu Y2. Sehingga masalah dual itu nilai minimum W itu sama dengan 10Y1 ditambah 5Y2, sehingga kendalanya berubah menjadi 3Y1 tambah 3Y2 lebih besar sama dengan 5, dan persamaan kedua 5Y1 dikurang 2Y2 lebih besar sama dengan 1, yang dimana Y1, Y2 itu lebih besar sama dengan 0. Kita akan masuk ke dalam nomor yang ketiga yaitu analisis sensitivitas, dimana tadi maksimum Z itu sama dengan 5x1 tambah x2, fungsi kendala persamaan pertama 3x1 tambah 5x2 lebih kecil sama dengan 0, 3x1 tambah 2x2 lebih kecil sama dengan 5, x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Penyelesaian kita akan mencari dengan bentuk kanomik, yang dimana fungsi tujuan maksimum Z itu sama dengan 5x1 tambah x2 tambah 0s1 tambah 0s2 sama dengan Z dikurang 5x1 tambah x2 tambah 0s1 tambah 0s2 sama dengan 0. Dengan kendala yang kita dapat yaitu menjadi 3x1 tambah 5x2 tambah s1 sama dengan 0. 3x1 ditambah 2x2 tambah s2 sama dengan 5. Solusi optimal pada masalah ini adalah Z sama dengan 40/9 pada saat x1 5/3, x2 5/9. Sehingga variabel basis adalah x1 dan s1, sehingga dapat disusun vektor dan matriks seperti berikut ini berdasarkan bentuk standar. CB itu atau disebut dengan vektor basis koefisien variabel basis pada fungsi tujuan, di mana CB-nya sama dengan 5 matriks 51. Kemudian CN itu yaitu vektor basis koefisien variabel non basis pada fungsi tujuan yaitu matriks 0 0. Dan AB sama dengan yaitu matriks koefisien variabel basis yang ada pada bentuk standar yaitu matriks 3 5 3 2. Dan nilai transpose dari nilai inverse dari AB itu sama dengan 3 minus 5 minus 3 2. Dan B itu sama dengan atau vektor K RHS atau sisi ruas kanan yaitu matriks 10 5. Dan nilai AN atau matriks koefisien variabel non basis yang ada pada bentuk standar yaitu matriks 1 0 0 1. Yang pertama, perubahan fungsi tujuan variabel basis. Carilah range variabel koefisien fungsi tujuan variabel basis agar solusi tetap optimal. Misalkan C1 sama dengan koefisien X1 dan C2 sama dengan koefisien X2. Di sini C1 sama dengan 5 diubah menjadi C1 sama dengan 10, sehingga diperoleh Z sama dengan 10x1 tambah x2. Range C1. Jika koefisien fungsi tujuan X1 yaitu C1 akan diubah menjadi C1V sama dengan 10 ditambah delta 1, sehingga CBV sama dengan C1V kali AB inverse dikali AN dikurang CN, sehingga sama dengan 10 ditambah delta 1 dikali matriks 3 minus 5 minus 3 2 dikali matriks 1001 dikurang matriks 00, sehingga 10 ditambah delta 1 dikali matriks 3 minus 5 minus 3 minus 2 dikurang 0 0, dan hasilnya yaitu
30 ditambah 3 delta minus 50 dikurang 5 delta, 20 tambah 2 delta minus 30 dikurang 3 delta itu dikurang dengan matriks 0, 0. Sehingga jawabannya yaitu 30 ditambah 3 delta minus 50 kurang 5 delta min 30 kurang 3 delta 20 tambah 2 delta. Pakai syarat CBU lebih besar sama dengan 0. 30 ditambah 3 delta lebih besar sama dengan 0. 3 delta itu lebih besar sama dengan 30, di mana delta itu lebih besar sama dengan 10. Kemudian minus 50 dikurang 5 delta lebih besar sama dengan 0. Sehingga minus 5 delta lebih besar sama dengan 50, delta sama dengan lebih besar sama dengan minus 5. Minus 30 dikurang 3 delta lebih besar sama dengan 0. Dan minus 3 delta lebih besar sama dengan 30, di mana delta lebih besar sama dengan minus 10. Kemudian 20 ditambah 2 delta lebih besar sama dengan 0. 2 delta lebih besar sama dengan 20. Delta sama dengan lebih besar sama dengan 10. Dengan demikian agar solusi tetap optimal, maka CBU lebih besar sama dengan 0 atau 10. Atau delta lebih besar sama dengan 10, lebih kecil sama dengan minus 10, atau delta lebih besar sama dengan minus 5. 2. Perubahan nilai RHS atau sisi ruas kanan dari fungsi kendala. Carilah range variabel koefisien fungsi tujuan variabel basis agar solusi tetap optimal. Misalkan B1 itu sama dengan 10 tambah delta, sehingga BU sama dengan matriks 10 tambah delta 5, sehingga XBU sama dengan AB inverse dikali BU, sehingga kita dapat matriks. Kita kalikan matriksnya yaitu 3 minus 5 minus 32 dikali 10 tambah delta 5. Kemudian hasil dari perkalian tersebut yaitu 30 ditambah 3 delta dikurang 25 min 30 kurang 3 delta tambah 10, sehingga jawabannya adalah 5 ditambah 3 delta dikurang 20 kurang 3 delta. Pakai syarat CBU lebih besar sama dengan 0. 5 ditambah 3 delta itu lebih besar sama dengan 0, sehingga 3 delta lebih besar sama dengan minus 5 delta, di mana delta lebih besar sama dengan minus 5/3. Kemudian minus 20 dikurang 3 delta lebih besar sama dengan 0. Minus 3 delta lebih besar sama dengan 20. Delta lebih besar sama dengan minus 20/3. Dengan demikian, agar solusi tetap optimal, maka CBU lebih besar sama dengan 0 atau delta lebih besar sama dengan minus 20/3 lebih kecil sama dengan 5/3. Demikianlah dari presentasi saya. Maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, demikian dari hasil penyelesaian tugas saya. Jika ada yang kurang berkenan di hati teman-teman, kiranya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.